Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai perencanaan keuangan pensiun. Perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Larasati Virgita. Saya Cindy Hadanti Putri. Saya Nisa Permatadani. Biaya yang kelompok kami tetapkan untuk dana pensiun nanti ialah berdasarkan dari biaya kebutuhan hidup di DKI Jakarta tahun 2024, yaitu tepatnya tahun ini. Biaya kebutuhan hidup di DKI Jakarta tahun 2024 per bulannya sebesar 14 juta rupiah. Namun, kelompok kami memutuskan untuk menaikkan nilainya menjadi 20 juta rupiah agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga maupun hal-hal lainnya. Sehingga jika dalam setahun hitungannya adalah 20 juta dikali 12 bulan, yaitu 240 juta per tahun untuk biaya pensiunnya. Untuk mencapai biaya pensiun di tahun 2064, 40 tahun kemudian, kelompok kami memutuskan untuk menaruh 240 juta tersebut di Bank Maybank untuk didepositokan. Deposito di Bank Maybank yaitu sebesar 4%. Sehingga 240 juta rupiah per tahun dikali 4% bunganya di Bank Maybank depositonya per tahunnya itu 4% adalah sama dengan 6 miliar rupiah. Perencanaan keuangan untuk masa pensiun ini adalah langkah penting yang harus diambil untuk memastikan bahwa seseorang dapat merencanakan masa pensiun yang aman secara finansial. Dan untuk biaya hidup pensiun ini dapat dilihat dari biaya hidup saat ini, seperti biaya hidup di Jakarta saat ini perorangannya dapat diperkirakan sebesar 15 juta per bulannya. Investasi yang kami pilih yaitu adalah investasi di instrumen keuangan saham. Adapun metode pemilihan investasinya yaitu ada 3. Dari kelompok kami menggunakan 3 metode, yaitu analisis rata-rata harga saham, analisis rata-rata earningnya, dan analisis fundamental. Kalau analisis rata-rata harga saham dilihat dari harga saham 5 tahun terakhir maupun harga saham di titik maksimalnya. Hal tersebut bisa dilihat dari aplikasi-aplikasi sekuritas maupun di internet seperti di Google Finance. Kemudian dilihat dari rata-rata earningnya. Rata-rata earning ini dilihat dari laporan keuangan di bagian financial highlights atau ikhtisar laporan keuangan. Ini dilihat dari earning per share-nya selama 5 tahun terakhir dan jumlah saham beredarnya. Kemudian yang ketiga adalah analisa fundamental. Analisa ini yang paling bisa dibilang akurat atau aktual yang sering digunakan oleh investor-investor, yaitu analisa fundamental dilihat dari rasio keuangan perusahaannya, seperti rasio profitabilitasnya, likuiditasnya, asset turnover, terus leverage, lalu market value-nya, solvabilitasnya, dan lain-lain. Kelompok kami menggunakan metode future value untuk menentukan melihat berapa besar nilai 6 miliar rupiah nanti ini di tahun 2064. Kenapa tahun 2064? Karena di tahun tersebut adalah tahun usia pensiun kelompok kami yang kami targetkan. Karena usia kami yang kami targetkan untuk pensiun adalah 60 tahun, sementara usia kami sekarang adalah 20 tahun, sehingga untuk mencapai 60 tahun lagi di mana memasuki masa pensiun kami adalah 40 tahun. Sehingga 2024 ditambah 40 tahun lagi adalah 2064. Dengan menggunakan metode future value ini, kami menemukan bahwa di tahun 2064 nilai 6 miliar rupiah akan menjadi sebesar 19 miliar rupiah di tahun tersebut. Sehingga dengan biaya hidup atau biaya pensiun 19 miliar rupiah di tahun 2064 setara dengan nilai biaya hidup sebesar 6 miliar rupiah di tahun 2024. Dan kami juga menggunakan metode present value untuk menentukan berapa nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai nilai uang yang ditargetkan di tahun 2064 atau 40 tahun kemudian sebesar 19 miliar rupiah. Dengan menggunakan metode rumus present value, ditemukan bahwa nilai investasi yang dibutuhkan yaitu sebesar 121 juta sekian rupiah per tahunnya. Setelah kami menggunakan present value, kami juga membuktikan apakah 121 juta rupiah dapat memenuhi nilai yang dibutuhkan di tahun 2064, yaitu sebesar 19 miliar rupiah dengan bukti evaluasi. Setelah kami menggunakan bukti evaluasi, terbukti bahwa nilai investasi 121 juta rupiah per tahun
dengan pertumbuhan investasi dari ketiga perusahaan per tahunnya itu 13,55% dengan jangka waktu 40 tahun. Menuju pada masa pensiun, kami dapat memenuhi nilai uang yang ditargetkan sebesar 19 miliar rupiah. Pengertian virtual trading merupakan metode simulasi yang memungkinkan investor untuk menguji strategi investasi saham tanpa memerlukan uang nyata, berguna untuk memantau dinamika pergerakan harga saham, analisis fundamental, dan resiko yang terkait dengan investasi. Kalau mau di foto, nanti coba gue hadein gue kirim WA kelihatan gitu. Karena reksadana itu sebetulnya nanti fluktuatif teman-teman sampai sama. Cuma reksadana enaknya adalah dia dimanage oleh seorang profesional. Ya, namanya seorang manajer investasi. Jadi coba teman-teman lebih paham lagi lah untuk portofolio ini. Jadi resikonya juga tetap lebih rendah. Ke atas. Macet banget sih, Nis. Iya, macet deh. Macet. Pengalokasian untuk saham MPMX, total investasi dari 100% adalah 121.382.113.084 rupiah. Alokasi investasi saham di MPMX sebanyak 40%, yaitu 48.552.845 rupiah. Selanjutnya, untuk investasi secara virtual trading di aplikasi Pons, emiten saham yang berada di urutan kedua untuk penanaman saham adalah emiten saham Adro. Kenapa Adro? Karena Adro ini memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik di antara kedua saham lainnya. Yang cukup stabil, sehingga untuk rencana keuangan jangka panjang seperti pensiun ini, dirasa cocok untuk menanam saham di emiten saham Adro ini. Jadi, dari total investasi yaitu 100% sebesar Rp121.382.113 rupiah, alokasi investasi yang ditempatkan di emiten saham Adro ini yaitu sebesar 35% dari 100% tadi. Sehingga berjumlah dari 121 juta rupiah tadi, 35%-nya adalah 42.483.739 rupiah. Gambar tersebut menunjukkan konfirmasi pembelian saham PT AKR Korporindo melalui platform POMS oleh investor Nisa Permatadani dengan harga Rp1.350 per lembar saham dan total pembelian sebesar 225 lot atau 22.500 lembar saham. Pada nilai transaksi tercatat sebesar Rp30.335.000 dengan biaya transaksi Rp60.750 sehingga total pembayaran mencapai Rp30.435.750. Pembelian ini tuh merupakan bagian dari strategi diversifikasi investasi di mana 25% dari total dana investasi senilai Rp122.382.113,84 dialokasikan juga untuk AKR, sementara 75% sisanya diinvestasikan pada emiten lain. AKR dipilih karena kinerja perusahaan yang stabil dalam 5 tahun terakhir ini. Pertumbuhan earning signifikan hingga 133,27% pada 2022 serta dividen menarik sebesar 7,25% dengan kombinasi pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan pasif dari dividen AKR dinilai sebagai pilihan investasi yang seimbang dan menjanjikan. Untuk evaluasi investasi MPMX, target investasi pensiun adalah Rp19.550.226.751. Return investasi terpenuhi dalam waktu 14 tahun, yaitu Rp21.217.104.601 dan return
investasi selama 40 tahun 1 kuintriliun 699 kuadriliun 881 triliun 990 juta 773.530 rupiah. Setelah melakukan investasi saham di emiten saham Adro, kami membuktikan juga melalui bukti evaluasi dengan future value. Dengan tingkat pertumbuhan investasi saham Adro per tahunnya yang cukup signifikan tinggi yaitu 153%, yang target awal investasi pensiun kita awalnya adalah sebesar 19,5 miliar, dan dengan menanam saham di emiten Adro ini, hanya membutuhkan waktu 7 tahun saja, kami sudah mendapatkan nilai investasi yang melebihi target awal investasinya yaitu 19 miliar, dengan di emiten Adro ini sudah mendapatkan 28 miliar. Sementara jika mengikuti jangka waktu umur awal investasi yang ditargetkan yaitu 40 tahun, dalam 40 tahun kemudian, dengan nilai investasi 42 juta di emiten Adro, di tahun ke-40 akan mendapatkan nilai sebesar 624 sekstiliun. Pada gambar di sini menunjukkan hasil evaluasi investasi pensiun melalui virtual trading dengan alokasi dana sebesar 30.345.528,46 rupiah per tahun ke saham perusahaan AKR yang memiliki tingkat pertumbuhan EPS sebesar 65,18% per tahun. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dalam 13 tahun nilai investasi telah mencapai 20 miliar 600 juta 7900 juta 579.718,47 rupiah, melebihi target dana pensiun sebesar 19 miliar 572 juta 226 rupiah 751,99 rupiah per tahun. Setelah 40 tahun, nilai investasi terus berkembang hingga mencapai 15 kuadriliun dalam 863 triliun 286 miliar 799 juta 331.500 rupiah. Hasil ini dikonfirmasikan menggunakan perhitungan future value yang menunjukkan potensi signifikan pada pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Portfolio virtual trading melalui aplikasi POMS mencakup 3 saham utama yaitu Adaro, Akra, dan MPMX dengan total nilai investasi Rp120.885.000 dan kerugiannya itu tidak terrealisasi sebesar Rp420.000. Min 0,35%, saham Adro mencatat keuntungan sebesar Rp498.000 plus 1,18% karena harganya saham saat ini kan Rp2.580, lebih tinggi dari harga rata-rata pembelian Rp2.550. Sebaliknya, saham Akra mengalami kerugian sebesar Rp675, min 2,22% dengan harga saham turun menjadi Rp1.320 dari harga pembelian Rp1.350, sedangkan pada MPMX mengalami kerugian kecil sebesar Rp243, min 0,50% karena harga saham turun ke Rp995 dari Rp1.000. Diversifikasikan portofolio ini tuh untuk bertujuan mengurangi resiko dengan alokasi di sektor energi, logistik, dan otomotif. Namun perform negatif Akra dan MPMX itu menunjukkan perlu evaluasi lebih lanjut dan strategi rebalancing agar selaras dengan tujuan investasi jangka panjang, terutama itu kan untuk rencana keuangan pensiun ini. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam pelaksanaan rencana keuangan pensiun, penting untuk mengumpulkan data historis seperti laporan keuangan dan harga saham selama 5 tahun terakhir, guna mengevaluasi kinerja perusahaan
dan memproyeksikan pertumbuhannya. Future value digunakan untuk memproyeksikan nilai investasi di masa depan, sementara present value membantu menentukan jumlah dana yang perlu disiapkan saat ini. Analisis rasio keuangan seperti gross profit, margin, ROE, ROA, current ratio, dan debt to equity ratio dilakukan untuk memastikan stabilitas keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya. Virtual trading melalui aplikasi POMS memfasilitasi simulasi strategi investasi tanpa resiko, memberikan wawasan pasar, dan membantu menyusun strategi investasi. Selain itu, pemilihan saham berdasarkan analisis rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir memastikan portofolio memiliki potensi pertumbuhan optimal sesuai tujuan keuangan jangka panjang. Selain itu, pemilihan saham berdasarkan analisis earning per share-nya memastikan portofolio memiliki potensi pertumbuhan optimal sesuai tujuan keuangan jangka panjang. Sekian presentasi tentang perencanaan keuangan pensiun dari kelompok kami. Selebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!